Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Tidak lupa Ustazah sampaikan agar anak-anak tetap semangat dalam belajar walaupun kita masih dalam belajar daring. Alhamdulillah, hari ini kita telah masuk pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Apakah semuanya sudah siap belajar? Pastikan alat tulis dan bukumu telah siap. Sebelum belajar, mari membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Hari ini kita memiliki 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Anak-anak semua, perhatikan penjelasan dari Ustazah ya. Kita masuk pada materi pertama, koordinasi gerak kepala, tangan, kaki dalam tarian. Perhatikan pada bukumu halaman 68. Pentas seni diadakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Perhatikan gerakan yang pertama, kepala menoleh ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Kedua, tangan satu ditekuk dan satu lagi diluruskan secara bergantian. 3, kaki melangkah secara bergantian seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Selanjutnya, perhatikan gerakan kedua, cara melakukan. 1, kepala mengarah ke depan. 2, kedua telapak tangan membuka dan tangan lurus ke samping. 3, kaki berputar secara menutup, jempol bertemu jempol, lalu membuka. Sekarang, coba kamu lakukan gerakan berikut ini. Mudah bukan anak-anak? Mudah-mudahan kamu bisa melakukannya ya. Materi selanjutnya, membuat kalimat ajakan dan menemukan kalimat ajakan dalam lagu. Perhatikan, Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-teman. Apa yang Siti katakan untuk mengajak Lani menari? Perhatikan, di sini Ustazah telah menuliskan 3 contoh yang dapat dikatakan oleh Siti untuk mengajak Lani menari. 1, ayo kita ikut menari saat Hari Kemerdekaan Lani. 2, Lani, mari kita latihan menari bersama untuk acara Hari Kemerdekaan di sekolah. 3, Lani, yuk kita ikut menari saat Hari Kemerdekaan. Kamu juga dapat menulis contoh kalimat ajakan yang dapat dikatakan oleh Siti untuk mengajak Lani menari. Coba tulis di buku catatanmu. Selanjutnya, kita akan menemukan kalimat dalam sebuah lagu. Anak-anak soleh semua, sebelumnya kita tidak menyanyikan lagu ini ya. Kita hanya melihat lirik dari lagu ini. Kemudian, kita temukan kalimat ajakan yang ada pada lagu ini. Ya, seperti yang kalian lihat, di situ Ustazah telah menggarisbawahi kalimat ajakan yang terdapat pada lagu ini, yaitu ayo kawan berkumpul. Kata ayo menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat ajakan. Dapat dipahami ya anak-anak semua? Kita lanjut pada materi berikutnya, membandingkan bilangan dan mengurutkan bilangan. Perhatikan yang pertama, membandingkan bilangan. Anak-anak semua fokus pada penjelasan Ustazah ya. Untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Bagaimana caranya?
Pada pelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari nilai satuan. Perhatikan, 1. Bandingkan angka ratusan terlebih dahulu. 2. Jika ratusannya sama, bandingkan angka puluhannya. 3. Jika puluhannya sama, bandingkan angka satuannya. Sudah paham? Coba anak-anak soleh baca sekali lagi cara untuk membandingkan bilangan. Nah, sekarang perhatikan bilangan 225 dan 252. Jadi, kita uraikan berdasarkan nilai satuannya. Pertama, 225 sama dengan 200 tambah 20 tambah 5. Kemudian 252 sama dengan 200 tambah 50 tambah 2. Nah, jika sudah seperti ini, maka mari kita lihat langkah yang pertama. Bandingkan angka ratusannya terlebih dahulu. Ini adalah angka ratusannya. Sama? Ya, sama ya, yaitu 200. Jika sama, maka kita lihat angka puluhannya. Coba lihat angka puluhannya. Sama atau tidak? Mana angka puluhannya? Ya, yang ini ya. Sama atau tidak? Ya, tidak sama ya. Kalau hanya ada dua bilangan, maka tidak perlu lagi kita lihat angka satuannya. Mana yang lebih kecil, 20 atau 50? Tentu saja 20 lebih kecil ya daripada 50 atau 20 kurang dari 50. Sehingga mana yang lebih kecil? 225 atau 252? Ya, karena 20 kurang dari 50, maka 225 kurang dari 252. Apakah anak-anak sudah paham? Jika belum, silakan nonton kembali penjelasan tadi ya. Nah, sekarang membandingkan bilangan ternyata dapat menggunakan tanda perbandingan. Jadi, ada simbol-simbolnya seperti tadi kurang dari, itu ada simbol-simbolnya ya. Perhatikan penjelasan berikut. Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Nah, ini dia ketiga simbol yang dimaksud. Perhatikan dan diingat ya simbol-simbolnya beserta arti dari simbol ini. Yang simbol pertama yaitu menunjukkan kurang dari. Simbol yang kedua ini menunjukkan bilangan lebih dari. Simbol berikutnya sama dengan, seperti namanya, menunjukkan bilangan sama dengan. Jadi kalau ada bilangan yang nilainya sama, simbolnya itu dapat dituliskan dengan sama dengan. Seperti contoh kita tadi, yaitu bilangan 225 kurang dari 252, kita dapat mengganti kurang dari dengan simbol yang ini. Terkadang anak-anak semua suka tertukar dengan simbol kurang dari dan simbol lebih dari. Ada cara mudah untuk mengingat simbol tersebut. Simbol kurang dari kan lambangnya seperti ini. Ingat kurang dari, maka kita dapat menambahkan garis seperti ini untuk menandakan bahwa ini adalah kurang. Jadi huruf K, kurang. Mudah bukan? Jadi simbol seperti ini kita ingat adalah kurang dari. Selanjutnya, simbol lebih dari. Kan dia gambarnya seperti ini atau simbolnya seperti ini. Tinggal kita tambahkan garis seperti ini membentuk seperti huruf B, besar atau lebih. Jadi ini lebih besar atau lebih dari. Ya, itu adalah cara mudah untuk mengingat simbol kurang dari atau lebih dari yang dapat Ustazah sampaikan. Selanjutnya, kita masuk pada materi mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan dapat dilakukan mulai dari yang terkecil atau yang terbesar.
Ya, sama seperti membandingkan bilangan, agar dapat mengurutkan bilangan, kita perlu mengetahui nilai tempatnya. Perhatikan contoh berikut. Urutkan banyak kertas dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Ya, kita lihat pada kelompok kertas yang pertama, di situ berjumlah 221. Ada ratusannya 200, puluhannya 20, dan satuannya 1. Jadi jumlahnya adalah 221. Kemudian kelompok kertas yang kedua, ratusannya 200, puluhannya 10, dan satuannya 2. Ya, kelompok kertas yang ketiga, ratusannya ada berapa? Ya, 100, puluhannya 20, dan satuannya 2. Ya, kita telah melihat nilai tempat dari jumlah kertas yang ada pada gambar-gambar ini. Ya, kembali lihat pertanyaannya, yaitu diurutkan dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Ya, caranya tadi apa? Ya, kita lihat nilai tempatnya. Ya, mari kita lihat ratusannya dulu. 200, 200, 100. Kelompok kertas yang ketiga adalah yang paling sedikit karena jumlah ratusannya hanya 100. Nah, sekarang yang kita lihat adalah kelompok kertas pertama dan kelompok kertas yang kedua. Ratusannya sama, berarti kita lihat pada bagian puluhannya. Puluhannya sama? Ya, berbeda ya. 20 dan 10. Mana yang lebih kecil? Ya, yang 10. Jadi, kelompok kedua yang terkecil adalah kelompok kertas kedua juga ya, yang ini. Dan kertas yang paling banyak adalah kelompok yang pertama, yang ini ya. Maka jika kita urutkan 122, kemudian 212, lalu 221. Ya, mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahaminya ya. Jika belum, silakan ulangi kembali video penjelasan tadi. Ya, kita lanjut pada latihan soal agar lebih memahami materi yang kita telah pelajari hari ini. Ada 3 nomor. 1. Sebutkan gerakan kaki pada gambar berikut. Nomor 2. Lani ingin mengajak Siti ikut lomba berhitung. Tuliskan kalimat ajakan yang dapat diucapkan Lani. Nomor 3, urutkan bilangan berikut dari yang kecil sampai yang terbesar. Ya, kita lihat jawabannya. Nomor 1, pada gambar yang ini, yaitu gerakan kaki berputar secara menutup, di mana jempol bertemu jempol, lalu membuka. Kemudian nomor 2, kalimat ajakan yang dapat dikatakan oleh Lani, yaitu Siti, ayo kita ikut lomba berhitung. Nomor 3, jika kita mengurutkan bilangan dari yang kecil sampai yang terbesar, maka jawabannya yaitu 125, 225, lalu yang terakhir adalah 255. Ya, caranya dengan memperhatikan nilai tempatnya yaitu ratusan, puluhan, dan satuan seperti yang dijelaskan pada contoh sebelumnya. Ya, sekian dulu materi hari ini, semoga dapat dipahami. Pada bukumu banyak latihan soal. Mudah-mudahan kamu bisa menjawabnya ya. Banyak-banyaklah latihan soal, apalagi soal matematika seperti contoh tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.